Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hakim yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya senang sekali bisa hadir lagi ke masjid yang kita cintai ini. Seingat saya lebih kurang 5 tahun lebih saya nggak ngisi di sini. Lama sekali ya. Dan tiba-tiba sudah ada kacanya. Tadi saya ke sini dulu belum ada kacanya. Malah saya tadi mikirnya Al-Hakim pindah nggak ya? Karena kan sekarang pembangunan, penggusuran di mana-mana. Karena bisa dibilang ini masjid yang dalam tanda kutip masjid nyempil ya. Bukan karena masjid bangunan permanen. Alhamdulillah masjid ini masih tetap istiqomah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua pengurusnya mendapatkan pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya. Dan tadi ngobrol-ngobrol sama DKM, iya ya Ustadz, banyak loh guru-guru yang udah lama nggak kesini bahkan karena sudah wafat. Saya ingat di sini saya sering bareng sama Ustadz Tengku Zulkarnain. Sudah tidak ada. Dulu saya juga di sini ingat banget ada Ustadz Kang Rashid. Bapak Ibu mohon doanya, baru 4 hari lalu saya ke rumah beliau untuk takziah karena saat beliau wafat saya sedang berada di luar kota. Sehingga saya hanya bisa menangis dan mengirimkan doa karena beliau dan saya sering ya dalam satu pertemuan bahkan sebulan sebelum wafat masih ngisi bareng sama saya, masih pelukan, masih fotoan, masih ingat banget karena masih rasanya masih kayak masih nggak percaya bahwa beliau itu pulang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya sama istri kemarin itu ke rumah sekalian takziah juga ngevlog dan mencoba mengingat merasakan rasanya kehilangan orang yang tercinta. Coba Ibu bayangin, yang punya suami hidupnya sudah lebih dari 10 tahun. Ustadz Rashid itu dengan istri sekitar 20 tahun lebih. Saya masih 18 tahun, itu yang namanya rasa kehilangan itu luar biasa. Apalagi istri Kang Rashid ini selalu jadi supir. Ya, jadi kalau jamaah tahu kemana Kang Rashid ada, supirnya ya istrinya. Yang ngatur jadwal ya istrinya. Coba bayangkan pada saat dia nyetir seakan-akan ada suami, begitu lihat udah nggak ada. Itu rasa hilang. Apalagi di rumah ya, biasanya selalu ada di rumah, terus tiba-tiba nggak ada gitu. Ngelihat fotonya masih ada, pas lihat bajunya masih lengkap. Ngelihat kitab-kitabnya masih ada, dan lebih sedih lagi ngelihat anak-anak semua masih ada tapi bapaknya sudah tidak ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah, bagi yang punya suami, bagi yang punya istri sayangi. Ya, sebelum nanti menyesal tidak ada guna, ketika kemudian orang yang kita cinta sudah tiada. Nyesek Bu. Ya, mau teriak-teriak ke siapa? Mau ngomong cuma ngomong sama batu nisan. Nggak bisa apa-apa. Maka mulai hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang punya orang tua, yang punya istri, anak-anak, terutama anak ya, sayangi mereka. Ambil waktu dengan mereka yang berkualitas. Quality time, bukan sekedar me time, tapi quality time. Peluk mereka. Ya, jangan-jangan pelukan kita tadi adalah pelukan yang terakhir untuk mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, saya senang sekali ketika masjid ini masih terus istiqomah menyebarkan syiar, ya apalagi di daerah seperti ini, Menteng, di daerah yang kita tahu ini adalah daerah yang sangat kental aspek duniawinya. Ya, bagaimana tidak? Ini kawasan elit, bahkan bisa dibilang terelit. Ya, karena lurus aja dikit sudah Tamrin, dan ini kawasan ya perumahannya
para pejabat tinggi, dubes-dubes semua di sini. Ya, tapi Masya Allah, Masjid Al-Hakim tetap tegak berdiri menyampaikan risalah, Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah, pada siang hari yang berbahagia ini, saya akan mengingatkan tentang sebuah amal, yang amal ini dahsyat luar biasa. Tetapi banyak sekali di antara kita yang lupa atau meremehkan dahsyatnya tawakal. Maka nggak usah heran kok ada orang ya Ustadz ya, apa yang dia mau dikasih Allah. Tadi saya cerita sama abang, bang, main ke Bintaro, kita ketemu sama beliau di Bintaro, tapi beliau nggak mau main ke pesantren. Main bang, mampir ke pesantren. Di mana Ustadz? Kucica 9, sektor 9, blok JF 9 nomor 5, 200 meter dari MRBJ. Ya, saya ingin cerita apa? Orang heran, ya, Ustadz Fatih itu kok bisa dapat tanah di dalam komplek sektor 9 Bintaro 5.000 meter. 1 meternya itu Bu 20 juta. Ya, kali 5.000 saya totalin 100 miliar. Bukan 10 miliar, bukan 1 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Jadi 1 jutanya ada 1.000 kali, itu baru 1 M, Pak. Ini 1.000 jutanya, jadi uang sejutanya 1.000 kali, itu 100 kali. Bisa kebayang nyimpannya di mana? Coba Bu, yang biasa megang uang 1 M, jangan bangga, baru 1 M, ini mas 100 kali 1.000 juta. Kok bisa seperti itu? Nah, saya bocorkan rahasianya, dahsyatnya tawakal. Makanya jangan main-main dengan tawakal. Saya masih ingat, ya tadi saya bilang, Bang, saya ingat di sini mah ustadz-ustadz awal-awal yang sekarang lagi terkenal mah rata-rata ngisi di sini. Ya, Ustadz Bendri dulu di sini, ya. Banyak ustadz-ustadz yang sekarang sudah punya nama itu rata-rata di sini. Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin tawakalnya dahsyat sekali. Nah, makanya saya akan berikan rahasianya tentang dahsyatnya tawakal. Dan Masya Allah Bu, sekarang pesantrennya sudah selesai. Santrinya sudah masuk 200 santri lebih dan full free beasiswa. Bu, satu santri itu biaya hidupnya 2 juta. Kalau 250 santri, 0,5 miliar. Harus ada duit. Nggak boleh nggak ada Bu, kalau nggak ada mereka nggak makan. Listrik nggak hidup, guru nggak ngajar. Tapi Ustadz gimana itu nyari 0,5 miliar sebulan? Ada Bu, bahkan berlebih. Kok bisa? Tawakal. Oh aku udah tawakal Ustadz, tapi kok nggak bisa? Nah, pasti ada yang salah. Makanya saya bocorin siang ini, beruntung ya jamaah semuanya bisa hadir siang ini, dan tolong simpen baik-baik, praktekkan nanti di rumah dan sampaikan kepada orang-orang kita tercinta bahwa tawakal, apa kata para ulama, sebab datangnya rizki. Ya, kok ada ya orang umroh setiap tahun berkali-kali? Saya tuh nggak umroh. Ada apa? Bisa jadi mungkin tawakalnya nggak kenceng. Ya, kok ada ya orang tuh mau ini, ya bahkan ada orang bilang hati-hati mah dia mah, kenapa? Nggak boleh ngebatin dia mah. Kenapa? Begitu ngebatin jadi Pak. Cuma gini dong, oh kayaknya pingin mobil itu ya, bener gak sih? Kenapa? Nanti kita akan ungkap. Ternyata tawakal ini dahsyat benar. Itulah kenapa generasi Islam dulu mereka itu bisa menguasai, menaklukkan Persia, Romawi. Mereka bisa sampai ke Nusantara. Ya, padahal mereka cuma naik kuda, naik onta. Apa yang membuat mereka itu hebat? Salah satunya adalah tawakal mereka hebat. Nah, seperti apa tawakal? Ya, nanti kita simak ya. Bismillah. Mungkin sebagian sudah pernah juga ikut materi ini, tapi di-refresh lagi, diulang lagi. Tapi bagi yang belum, ya disimak baik-baik. Ini ada buku yang lagi viral, ya sampai sekarang masih bestseller, bukan bestseller lagi, mega bestseller. Ya, mega bestseller. Mega bestseller itu berarti jutaan eksemplar terjual laku. Buku ini ditulis oleh seorang ateis, ya. Dan dia tidak percaya Tuhan, dan Tuhannya adalah universe, alam semesta. Nah, buku ini mengajarkan kepada siapapun yang membaca bahwa kalau kita punya hajat, pingin punya anak, pingin punya istri, pingin punya mobil, ya, mereka sebut dengan apa yang sudah pernah baca? Ada? Apa namanya? Law of attraction, betul. Ya, atau mereka bilang mind power.
Apa yang kita ngebatinin itu nanti kejadian, kata buku ini. Emang gimana? Contoh, dia mencontohkan, Bu. Kalau ibu mau mobil baru, ibu datang ke konter mobil, lagi pameran, buka pintunya, ibu masuk ke dalam, ibu bayangkan, rasakan, jika perlu, hirup wangi mobil baru. Masih ingat wangi mobil baru, Pak? Gitu. Sudah, bayangkan, rasakan, masukkan ke dalam alam bawah sadar, kata dia nih. Di sebelah kiri ada suami lagi megang handphone. Bayangkan, Bu, di belakang ada anak-anak lagi bercanda. Bayangkan, Bu. Nanti, kata punya buku ini, universe, bukan Tuhan ya. Mereka nggak kenal Tuhan. Alam semesta akan membelikan mobil itu untuk ibu. Seperti apa memberikannya? Nggak tahu kita. Pokoknya dia yakin aja. Nanti dikasih. Itu yang namanya law of attraction. Akhirnya keluarlah film dalam bahasa Indonesia. Film berjudul Mestakung. Apa itu Mestakung? Semesta mendukung. Ya, nah, Bapak pingin apa? Pingin rumah mewah. Di mana? Sebutin aja. Sebutin aja. Mana? Menteng. Ya udah, main aja ke rumah di Menteng. Bayangin, rasain anak-anak main di Taman Menteng. Lari pagi di Menteng. Bayangkan, rasakan sering-sering. Nanti kemudian alam semesta nggak tahu gimana caranya akan kasih. Yang belum nikah ada di sini? Banyak ya, Masya Allah. Pingin punya suami? Ambil fotonya. Taruh di kamar. Apa yang kita lakukan? Kata yang punya buku ini, bayangkan, rasakan bahwa dia sudah menjadi suami kita. Coba sampai kayak gitu. Dirasakan, dibayangkan, masuk ke alam bawah sadar. Nanti, ya, dia akan jadi suami. Jadi buku ini sampai top mega bestseller. Kenapa? Banyak mempengaruhi orang. Akhirnya buku ini laku keras. Ya, bahkan apa dia bilang? Makanya namanya judulnya The Secret, rahasia yang tersimpan selama ini dibongkar sama dia, gitu ceritanya. Padahal pertanyaannya, kalau orang Barat yakin banget dengan konsep The Secret, ya, atau Law of Attraction, LOA, pertanyaannya bagaimana kita dengan orang Islam? Yakinkah kita bahwa Allah ada dan mendengar doa-doa kita? Yakinkah kita bahwa Allah itu mendengar meskipun hati kita yang berbisik Allah? Ini pertanyaannya. Itulah kenapa kemudian ya umat Islam hari ini banyak depresi, stres. Kenapa? Karena nggak yakin ada Allah. Ada orang bilang nanti resesi 2023, perusahaan banyak tutup nih, Transmart pada tutup semua, Giant bangkrut, ya, perusahaan-perusahaan JDID pada hengkang, banyak Bu sudah mulai tutup di mana-mana, mulai ketakutan, apa? PHK massal, stres kan? Ada kemarin, ya, sepasang pacaran yang kemudian minum racun, dua-duanya mati, pegangan tangan dan ada tulisan wasiatnya, bilang sama orang tua kami tidak perlu diusut. Ya, kami baik-baik saja dan bilang sama polisi tidak perlu diusut. Mati dalam keadaan depresi. Kenapa? Ketakutan. Ya, banyak orang sekarang ketakutan. Makanya apa? Sekarang ada tema-tema yang sedang menarik diperbincangkan. Yang namanya apa? Kesehatan mental. Mental healing. Dan Indonesia ternyata menempati peringkat nomor 1 negara paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Bukan Asia. Kalau Asia ada Jepang, ada Korea. Tapi Asia Tenggara, Indonesia nomor 1. Dikit-dikit bundir. Dikit-dikit bundir. Apalagi maaf ya, anak-anak milenial hari ini rapuh. Generasi strawberry. Kelihatannya aja kenceng, cantik. Ya. Cakep. Ya. Tapi ternyata dipegang dikit. Ceret. Moncret langsung peot. Begitulah generasi hari ini. Dikit-dikit bunuh diri. Dikit-dikit stres. Dikit-dikit wah udah pokoknya pingin gampang nyerah, nggak bisa tekanan. Beda Pak sama generasi kita sudah biasa tough hidupnya, ya. Makanya apa? Depresi. Lihat kemarin ada orang ya mutilasi di Kalibata, 17 potongan. Kemarin lagi ya anak SD ya mensodomi 6 anak TK. Berita-berita sekarang nih ngeri-ngeri. Ya, ngeri-ngeri beritanya dibandingkan kita dulu kayaknya nggak pernah dapat berita-berita sekarang kayak gini. Istri ya membunuh suami,
Suami mencincang istri. Wah, sekarang mau berita ngeri-ngeri banget. Kenapa seperti itu? Itulah karena merasa bahwa nggak ada yang namanya keyakinan Allah itu ada. Allah tuh dekat. Ya, lihat pasar juga, Bu. Sekarang sudah mulai surut, banyak tutup. Mall bukan cuma Trans, tapi mall sekarang kayak kuburan. Ya, ibu-ibu sekarang dia udah nggak ke mall. Tapi Bu, jarinya itu Bu, dia bisa masuk keranjang. Betul Bu? Terus tiba-tiba apa? Paket gitu ya. Masya Allah. Memang dia udah nggak ke mall lagi, tapi jarinya berbahaya Bu. Belanjanya di sini. Ya, bahkan lagi Ustadz lagi jelasin pengajian, dia bisa bisa masuk Bu. Masya Allah. Orang nggak ngapain ke mall lagi, orang semuanya udah lengkap. Bahkan barang-barang di mall lebih mahal daripada online. Mendingan belanja di online. Cuma bedanya nggak megang langsung aja. Ya kan? Tapi ya namanya barang sih pasti berkualitas dan yang lainnya. Jadi makanya banyak sekarang pedagang-pedagang juga stres. Kantor-kantor juga. Bang, sekarang banyak PHK. Kenapa? Semua sudah ada di sini. Saya nggak pegang uang Bu. Uang saya di sini. Makan tadi saya bilang, Mas, QRIS. Set, udah. Makasih ya Mas, ya. Nggak bayar. Uangnya di sini Bu. Ya, Mas, berapa? Sudah saya transfer. Di sini semua. Udah lama kita nggak ke bank. Setor tunai tinggal ke ATM. Masukin, set. Benar? Iya, kirim. Udah selesai. Makanya karyawan bank juga banyak pemotongan hubungan kerja. Maka banyak kantor-kantor sekarang stres. Ya, nah oleh karena itu 1400 tahun yang lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, itu untaku di luar dibiarkan saja atau diikat dan tawakal supaya tidak hilang? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikatlah dan tawakallah. Perhatikan, meskipun mobil di luar sudah ibu taruh, tetap harus dikunci. Bukan berarti mentang-mentang tawakal, biarin aja Ustaz, udah tawakal. Kalau hilang mah hilang. Percuma usah dikunci juga, kalau hilang mah hilang. Jadi apa? Udah tawakal aja. Ibu, suami nggak dikunci Bu? Nggak usah, biarin aja. Kalau hilang ya hilang. Nggak bisa, kenapa? Karena ternyata di zaman Nabi SAW, Nabi mengkaitkan antara tawakal, amal hati, dan ikhtiar. Lihat di sana Bu, Pak. Makanya Nabi pakai dan, bukan kemudian. Ikatlah dan tawakallah. Kenapa Nabi nggak bilang ikatlah kemudian? Coba. Apa beda dan dengan kemudian? Kalau dan, bersamaan. Jadi ternyata tawakal kita selama ini sering salah. Betul? Aku kan udah usaha. Hasilnya terserah. Ternyata itu keliru. Tawakal itu adanya di awal, bukan di akhir. Dia itu amal awal, amal tengah, amal akhir. Makanya kata Nabi, ikatlah dan tawakallah. Berarti saat kemudian kita keluar, itu ikat, dan saat itu juga kita serahkan pada Allah. Dan di ayat yang lain, misalnya di Quran surah Ali Imran ya 159 misalnya, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Coba lihat di sini. Faiza azamta, jika kamu punya niat, nih tadi dari rumah mau ke sini, sudah punya niat. Apa perintah Allah? Tawakal. Faiza azamta, jika kamu sudah punya niat datang ke kajian, jika kamu sudah punya niat beli motor, jika kamu sudah punya niat mau nikah, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Saat itu juga kamu berserah kepada Allah. Dan lihat ayatnya, indah banget. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertawakal. Coba Masya Allah. Makanya orang yang tawakal itu dicintai Allah. Kira-kira Bu, kalau dia dicintai Allah, hajatnya mudah atau susah? Iya, kecintaannya Allah. Kira-kira kalau Allah sudah mau nih cinta sama seorang hamba, kira-kira apa yang dia mau jadi nggak? Jadi, kenapa? Karena Allah udah cinta sama dia. Makanya apa? Cara mengundang cinta Allah adalah tawakal. Nah, tawakal itu apa? Nah ini, kita sering bahas di mana-mana tawakal, tapi banyak yang belum paham.
Ya, makanya akhirnya amalnya belum berbuah-buah. Kenapa? Karena belum paham apa itu tawakal. Yang pertama, tawakal, catatan yang pertama, ini adalah masalah iman. Ingat, kita nggak akan bisa tawakal kalau imannya nggak mantep. Karena tawakal itu buahnya iman. Ibarat pohon, tawakal itu buah. Sabar itu buah. Ikhlas itu buah. Jadi kalau kita mau buah, apanya dulu yang sehat? Tanamannya. Tanamannya nggak sehat, buah gimana? Makanya Bu, mustahil Ibu percaya sama saya kalau Ibu nggak kenal saya. Itu yang wakaf tanah 5.000 meter di Bintaro, itu kenal sama saya. Dia kenal, makanya Pak, ini orang pasti amanah. Makanya kenapa nggak dikasihnya ke Ustadz Abdul Somad? Kenapa nggak dikasih ke Ustadz Adi Hidayat? Kenapa? Beliau nggak kenal. Kenalnya ke saya. Dan kenal pun Bu, belum tentu mau. Kenapa? Karena belum tentu dekat. Paham Bu? Iya kan? Ibu kalau udah percaya sama saya Bu, curhat macam-macam pasti. Mohon maaf Bu ya, ini banyak curhat orang jamaah, Masya Allah. Bahkan artis-artis, teman-teman hijrah, itu curhat di sini. Bahkan sampai urusan yang sangat privat. Pertanyaan saya, kenapa curhatnya ke saya? Percaya, kenapa? Nggak mungkin Ustadz Fatih bohong, bocor, nggak mungkin. Pasti dijaga. Nggak mungkin. Makanya apa? Kalau kemudian kita dipercaya orang, berarti dia akan menyerahkan kepercayaannya. Ya. Nah itulah tawakal. Maka bagaimana mungkin Ibu bisa tenang? Ya kan? Coba Ibu takut di sini, ketakutan nanti resesi segala macam. Ibu pernah naik pesawat? Kenapa bisa tidur di atas pesawat? Ya karena ngantuk Ustadz. Padahal Ibu nggak kenal siapa pilotnya. Ayo. Jangan-jangan pilotnya lagi ke toilet Bu. Itu nyetirnya kemana? Tapi Ibu tenang tuh. Iya kan? Tapi kenapa alam semesta ini ada Allah, kita nggak tenang? Coba, tuh bego. Iya. Iya nggak? Coba Ibu naik apa lagi? Misalnya naik mobil, saya punya supir. Saya tadi tidur di perjalanan. Kenapa? Karena saya yakin dia tidak mungkin bawa mobil sembarangan. Dan saya yakin dia sudah saya kasih GPS, maka dia sampai kepada tempat. Saya tidur Bu. Bangun banget Pak, udah sampai Pak. Oh iya. Masya Allah. Tenang Bu, betul. Kenapa tenang? Tawakal. Makanya orang tawakal nggak akan stres. Dia bilang apa? Innallaha ma'ana. Ada Allah bersama aku. Tenang. Ya nggak? Coba nanti ya Bu, sekali-kali naik pesawat, Ibu kenalan dulu gitu. Salam, sungkem sama pilotnya. Pak, kenalan nama saya. Nggak ada. Yang namanya naik pesawat kita nggak kenal. Tapi kenapa kita tenang? Karena kita percaya. Pasti ini pilot nggak main-main. Betul Bu? Iya. Nah maka yang pertama catatan, tawakal itu adalah buah dari iman. Jadi Ustadz, kalau kita ingin tawakal dahsyat gimana? Imannya mantap dulu. Apa itu iman? Yakin kepada Allah, tidak ada ragu sedikit pun. Masya Allah. Tuh. Ya, sama seperti saya yakin nih air. Ustadz gimana sih contoh yakin? Gini deh, sederhana. Ibu pernah masak pakai rice cooker? Pernah? Gimana caranya? Masukin beras, apa lagi? Masukin air terus, tutup terus, cetrek, betul? Nggak dicolok? Colok ya, karena kalau nggak akan masak. Oke, pertanyaan saya Bu, ini ibu-ibu nih, tolong dijawab. Ibu tinggalin atau Ibu tungguin tuh rice cooker? Kenapa Ibu tinggalin? Percaya apa? Rice cooker akan mampu mengubah beras menjadi? Percaya Bu? Makanya Ibu tinggalin kan? Ada nggak Ibu masak rice cooker ditungguin? Awas lu, bisa masak nggak? Ngintip lu. Enggak ada, berarti Ibu percaya sama rice cooker. Lah kita sama rice cooker percaya sama Allah. Nah tuh. Nanti kalau dia gini gimana? Nanti kalau suamiku gini gimana? Nanti kalau anakku gini gimana? Seakan-akan kayak nggak ada Allah. Nanti kalau aku PHK gimana? Nanti kalau aku resign dari bank gimana? Itu ngomong orang nggak beriman tuh. Mohon izin Bu, saya berapa banyak nih tamrin. Masya Allah saya ngisi ke di BSCA, di Mandiri, resign tuh karyawannya.
Ya, tapi sebagian yang nggak resign, saya tanya, kenapa antum belum resign? Antum udah tahu riba itu haram. Apa dia bilang? Saat anak saya kuliah 3. Terus kenapa kalau kuliah 3? Ya nanti kalau ini siapa yang bayarin? Kamu ini, ya Arab. Kamu tuh kayak nggak merasa ada Allah. Bukan Ustaz, bukan saya tidak percaya ada Allah. Terus apa? Apa coba? Kenapa ibu tadi nungguin rice cooker? Karena ibu nggak percaya kan? Tapi kenapa ibu tinggal? Karena ibu yakin pasti rice cooker mampu mengubah beras menjadi nasi. Demi Allah, saya seumur saya, Bu, belum pernah saya lihat ada ibu-ibu masak rice cooker ditungguin, nggak ada, tinggalin. Ya Bu ya. Nah jadi yang pertama tawakal itu masalah iman, ya. Yang kedua, tawakal itu nggak boleh kepada suami, tuh nanti stres Bu. Nih, tawakal itu kayak orang bersender. Suami wafat, jatuh. Kenapa? Karena ibu berharap sama suami. Makanya banyak yang istri ketika meninggal suaminya berapa? Hancur saya Ustadz, kiamat hidup saya. Kenapa Bu? Anak saya ada 5 Ustadz, yang kuliah, yang SMA, yang SMP, yang SD, yang TK. Bagaimana nanti masa depan mereka? Ibu, ada Allah. Iya memang Allah ada. Tapi kan bayarnya pakai apa? Tuh kan sering kayak gitu. Kenapa? Karena ibu bersandarnya sama manusia, sama makhluk. Bu, mohon maaf, punten. Saya ingatkan, mungkin di sini belum tahu. Bapak ibu saya itu cerai, saya SD kelas 6. Saya mau bergantung sama siapa? Coba, bapak saya, ibu saya pisah, saya kelas 6 SD. Bapak saya berumah tangga lagi, ibu saya jadi TKI. Ya, 25 tahun Bu TKI di Malaysia. Saya gimana? Sama saudara. Terus ketemu ibu 2 tahun, 3 tahun sekali. Siapa yang jaga saya sampai bisa seperti ini? Ada Allah. Ibu rumah tangga harmonis, anaknya malah nggak jelas jadi apa. Lah saya anak broken home, ayo. Kata siapa anak broken home berantakan? Mohon izin, di sini mungkin ada yang single parent. Jangan sedih. Lihat. Ketika Bunda Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, siapa yang menjaga mereka berdua di gurun pasir yang kering? Allah. Apa kata istrinya? Ibrahim, kenapa engkau pergi? Gak dijawab Bu, tetap pergi. Suamiku Ibrahim, dulu engkau ingin punya anak dari rahimku, sekarang aku sudah punya anak laki-laki. Engkau pergi Ibrahim. Gak dijawab Bu. Lihat, Ibrahim gak akan pernah jawab kalau tidak tahu passwordnya. Istri harus tahu password suami. Apa kata Bunda Siti Hajar? Wahai Ibrahim, apakah kau pergi karena perintah Allah? Tuh password tuh. Begitu dibilang karena perintah Allah, langsung dia balik badan. Apa katanya? Iya, aku pergi karena perintah Allah. Dan lihat, aku yakin Allah akan menjaga kalian di gurun pasir ini, sebagaimana Allah juga akan menjagaku. Langsung pergi Bu, nggak ditinggalin BPKB, nggak ditinggalin SHM, nggak ditinggalin apalagi KTP, KTM, ATM, enggak ditinggal. Masya Allah. Pertanyaan saya Bu, apa yang terjadi? Bunda Siti Hajar tawakal kepada Allah, maka dari kakinya kemudian keluar Zam-Zam. Masya Allah. Dari kaki Nabi Ismail keluar Zam-Zam. Tapi ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sofa, Marwah. Marwah, Safa, Sofa, Marwah. Pertanyaan saya, apakah usaha Bunda Siti Hajar yang menghasilkan Sofa Marwah? Bukan, tapi pertolongan Allah datang tidak diduga-duga dari kaki anak seorang bayi. Hanya numpuk-numpuk batu, tiba-tiba push keluar air Bu. Apa kata ibunya? Kumpul, kumpul, kumpul. Sekarang jadi kota Mekah. Bandaranya nggak pernah sepi, hotelnya nggak pernah mati kecuali pandemi. Masya Allah. Ibu kalau punya hotel di Mekah, kaya raya 7 turunan. Hotel di sana tuh nggak ada berhentinya. Yang sudah pernah umroh coba. Apalagi sekarang Bu, ibu harganya bisa berubah-ubah tuh. Yang punya travel ngerasain tuh. Ya silahkan, kamu mau ambil silahkan, enggak silahkan. Masih ada jutaan orang lagi mau masuk gitu Bu. Sedih banget travel-travel sekarang. Kenapa? Haji kan lama, 40 tahun. Orang pada lari ke umroh. Tapi harganya sekarang naik luar biasa. Hebat ya. Hasil tawakal siapa? Bunda Siti Hajar. Ibu saya Bu, jadi TKI 20 tahun. Tawakalnya luar biasa. Ya Allah.
Di balik kamar itu, ibu saya tuh, Masya Allah pernah jadi pembantu rumah tangga, pernah jadi pembantu restoran. Saya diserahin sama ibu saya. Biarlah Allah yang menjagamu, nak. Benar, Allah yang jaga. Lihat, Pak. Jadi jangan bilang, nanti kalau ini itu gimana? Loh, jangan pakai logika. Logika kita nggak masuk, Pak. Saya lulusan apa? Al-Azhar? Enggak, IPB. Institut fleksibel banget. Saya anak IPB, Bu. Lulusan IPB coba. Kalau dipikir-pikir, Ustadz Felix lulusan IPB itu. Jadi Ustadz nasional, besar, bahkan ditakutin. Nggak boleh diundang. Al-Hakim undang takut. Takut tiba-tiba ada buzzer di debat. Masya Allah, coba. Luar biasa kan? Padahal apa? Siapa yang duga? Makanya jangan sering pakai logika. Seringnya apa? Tawakal aja sama Allah. Ibu ya, Masya Allah. Yang kedua, tawakal nggak boleh sama kantor. Nggak boleh. Nggak boleh tawakal sama suami. Dan siap-siap, Bu. Ibu siap sakit hati kalau tawakal sama manusia. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Aku tidak pernah merasakan sakit yang lebih sakit daripada berharap sama manusia. Makanya nggak enak ngarep. Asik, anakku baru lulus ITB. Gaji pertama perusahaan dapat total. Perusahaan asing, minyak asing. Lumayan gaji pertamanya, double digit. Kali aja ya, gaji pertama beliin mamahnya tas. Ngarep apa ngarep? Ngarep. Ternyata apa? Gaji pertamanya dihabiskannya buat beli HP. Sakit, Bu? Sakit. Kenapa? Nggak, ibu ngarep sih. Ya kan? Saya ngisi kajian nih, nggak ngarep. Coba tanya sama panitia, Mas, nanti jangan lupa ya transfer. Enggak. Kenapa? Nggak enak ngarep itu. Ternyata apa? Nggak dikasih. Itu sakitnya. Awas ya Al-Hakim, saya nggak akan datang lagi. Karena ngarep. Jadi istri pulang, bawa belanjaan. Gede. Arab kan? Wajar ngarep dong. Ya Allah, dibukain nih pagar sama suami. Digendong, diambilin, aku dicium, bilang makasih karena udah bawaan belanjaan. Ternyata apa? Suami cuma buka pagar, buka pintu, terus dia tidur lagi. Sakitnya, Bu. Gak enak, ngarep tuh gak enak. Makanya apa? Gak usah ngarep sama manusia kalau gak mau kecewa. Makanya apa? Berharaplah hanya kepada Allah. Yang ketiga, tawakal itu tidak ada kaitan dengan sebab akibat. Apa artinya? Bukan berarti orang tawakal tidak berikhtiar. Karena tawakal itu sempurna dengan ikhtiar. Bunda Siti Hajar tahu bahwa Allah akan menolongnya, tapi dia tetap ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Safa Marwah nyari. Di mana ya? Ada air nggak? Nggak ada. Bayangin Pak, kering kerontang. Turun lagi. Lari lagi. Naik lagi Marwah. Di Marwah nggak ada juga, kering. Ya Allah, nggak ada danau. Lihat kanan kiri nggak ada. Turun lagi. Bayangin 7 kali. Itu kalau Bapak ikut lari, itu sekitar 6-7 kilo. Lumayan loh, Pak. Makanya Safa Marwah itu, bayang dia jauh, Bu. Ya, capek. Kenapa? Segitunya ibu udah pakai AC loh. Bayangkan Bunda Siti Hajar dulu. Kering, kerontang, nggak ada air, minumnya, wah, udah mah, nggak usah dibilang, mungkin kita udah pingsan kali sejak putaran pertama. Tapi tidak dengan Bunda Siti Hajar, dia ikhtiar. Maka ikhtiar kita tetap dilakukan meskipun kita tawakal kepada Allah. Maka tawakal itu artinya apa? Ini berasal dari lafaz bahasa Arab, tawakkala yatawakkalu tawakkulan, artinya menjadikan pihak lain sebagai wakil atau zat yang mewakili orang dalam urusan tertentu. Artinya apa? Kalau ibu tawakal, berarti ibu sudah nyerahin urusan ke dia. Itu namanya tawakal. Contoh, urusan hukum kita serahin ke pengacara. Urusan tanah, ikatan perjanjian, nyerahin kemana? Notaris. Urusan kesehatan, nyerahinnya ke dokter. Itu namanya tawakal secara makna bahasa. Nah, tawakal ini, kata Imam Ghazali, Masya Allah, nah ini analoginya indah sekali. Imam Ghazali menyatakan apa? Tawakal itu seperti bayi dengan ibunya. Bayi tidak pernah tahu yang lain, nggak mau kepada yang lain kecuali ibunya. Ibulah orang yang pertama kali dia bayangkan ketika membayangkan yang lain. Jadi orang tawakal tuh, Bu, kata Imam Ghazali, kayak bayi sama ibunya. Digendong orang lain dia nggak mau. Dimandiin orang lain dia nggak mau. Dia hanya mau sama ibunya. Orang tawakal gitu, Mbak ada masalah apa? Boleh aku bantu? Oh enggak. Hasbunallah.
wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Enggak, ini curhat aja, aku mau bantu. Enggak, makasih. Ya Allah, aku bisa bantu apa ya? Bantu aku doa aja. Itu orang tawakal, Bu, bukan update di status. Suami kok gitu. Ya, update di status, curhat, update di status. Ya, bahkan sampai maaf ya, bukan sekedar curhat, selingkuh. Kenapa? Awalnya curhat sama teman kantor, lama-lama jalan sama teman kantor. Ya, itu bukan orang tawakal. Orang tawakal itu apa? Seperti bayi dengan ibunya. Coba Bu, ya digendong sama orang lain nangis dia. Mau dikasih enggak, pokoknya mama. Pinginnya sama mama. Orang tawakal tuh kayak gitu. Ada masalah apa-apa dikit-dikit Allah. Gimana Allah aja Ustaz? Saya sudah serahin semua sama Allah. Ya, nah oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah, nih orang tawakal itu menampakkan sikap kelemahan dan ketergantungan pada yang lain serta merasa cukup. Lihat, merasa cukup hanya dengannya. Makanya lafaz zikirnya orang tawakal gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, wakil tuh asal kata tawakal. Hasbunallah artinya apa? Cukuplah Allah. Hasbunallah, cukup bagiku Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah aku hanya menyerahkan kepada Allah saja. Nikmal maula wa ni'man nasir. Dialah yang maha tahu dan maha raja di antara semua raja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Dan dialah yang akan memberikanku pertolongan. Nah kan gak akan ember Bu. Dikit-dikit bocor ke sini, ngomong urusan ini. Gak akan. Orang tawakal tuh Bu, dia hanya Allah, 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 Allah. Ya, nah oleh karena itu seperti apa wakil? Ya namanya wakil nggak mungkin hianat. Makanya kalau kita percaya sama seseorang, kita dihianati, sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah percaya sama dia. Ya, yang kedua, dan yang namanya wakil, dia pasti expert, pasti ahli, nggak mungkin main-main. Namanya wakil, dan yang namanya wakil, dia pasti perhatian penuh. Lihat ayatnya. Nih ayatnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Lihat. Dan hanya kepada Allah orang beriman itu harus bertawakal. Ingat ya Pak ya, mulai hari ini jangan ngarep sama manusia. Sakit. Ngarepnya sama siapa? Allah. Ya. Lihat ayat yang kedua. Rabbul Masyriq wal Maghrib, la ilaha illa huwa. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikan Dia sebagai wakil. Artinya apa? Berserah hanya kepada Allah. Bu, tahun-tahun 2013 ya saya ngisi hijrah awal-awal teman-teman. Pertama kali hijrah itu artis Teguh Wisnu. Ngaji dengan saya tahun 2013-2014. Wisnu hijrah, alhamdulillah istrinya ikut hijrah, belum ada Bu musyawarah dan yang lainnya. 2014 ikut ngaji dengan saya Mbak Dewi Sandra, hijrah sekarang berubah. 2015 ada Teh Peggy Melati Sukma yang alhamdulillah hari ini sudah menikah dengan Dr. Abdul Jabbar. Masya Allah, seorang pengusaha sapi dan susu terbesar di New Zealand, Masya Allah. Ya, Teteh udah pernah ngisi di sini ya? Pastilah ya, Masya Allah ya, hadiah dari Allah ya. Coba Bu, kenapa bisa begitu? Tawakalnya. Tawakalnya. Masya Allah. Luar biasa ya. Itu tawakal itu kayak gitu Bu. Tawakal itu Allah akan kasih dengan hadiah yang indah. Lihat 2015, 2016 ada Yulia Rahman hijrah. 2007 terus hijrah aja. Barulah sekarang ada musyawarah dan yang lainnya itu baru-baru. Awal-awal hijrah itu Bu. Ya, ada Teguh Wisnu, ada Meli Guslo dan yang lainnya itu hijrah di awal-awal. Alhamdulillah, biiznillah, saya yang menemani mereka. Makanya saya bingung Mas, kalau saya dibilang radikal itu radikal apa? Radikal bebas. Saya bingung gitu, kenapa saya dilarang di berbagai tempat, nggak boleh. Dan saya masuk top 10 radikalisme. Nomor 2 Ustadz Felix, nomor 5 Fatih Karim. Ustadz yang tidak boleh diundang dan didengar. Emang saya ngomong apa Pak? Bapak tadi dengar saya apa ngomongnya? Ngomong Yesus gitu. Saya ngomong Siddhartha Gautama gitu. Saya bingung. Dan yang lebih bingung lagi yang terpengaruh. Sama oonnya. Kemakan gosip. HTI, PKI itu baru masalah. HTI emang kenapa? FPI emang kenapa? Ya Rob, aneh saya benar. Kita kemakan isu yang begituan gitu loh. Kalau saya radikal Bu, mana mungkin.
Saya rutin ngisi di rumah Eyang Habibie. Majelis Taklim Ainun itu saya rutin ngisi Eyang Habibie. Eyang Habibie itu kan presiden, Bu. Presiden Republik Indonesia setelah Pak Harto. Habibie. Masa Habibie ngundang orang radikal? Ente sehat? Sakit tuh orang benar. Saya rutin, nggak mungkin Pak. Emangnya orang Habibie itu nggak ada mantau? Jangan kemakan isu. Makanya apa saya bilang, udah serahkan sama Allah, biarin. Pak, makin saya dilarang, jadwal saya makin penuh. Aneh nggak? Aneh, coba berapa kali Al-Hakim minta nggak dapet. Itu bukan saya buat-buat Mas, memang penuh. Malah mau lihat jadwal nanti habis kajian saya tunjukin. Penuh, sampai September. Penuh. Makin dilarang, makin orang penasaran, ada apa? Kemarinnya. Ya, kalau saya radikal, Bu, ya, saya tuh kemana-mana bawa pistol, ngajarin orang bunuh orang, saya nggak pernah. Saya bangun pesantren, Bu, Masya Allah. Rumah saya juga kebuka di Bogor 24 jam, silahkan datang ke rumah. Badan juga kecil, Pak, masukin karung habis, Pak. Apa radikal, bingung saya gitu. Makasih Mas dan teman-teman DKI masih mau ngundang saya di sini. Kenapa? Ya jangan kemakan isu atuh. Iya kan? Kita juga tahu, Ustadz Fatih Karim nggak mungkin lah. Ya, nah makanya apa? Udah serahkan sama Allah. Termasuk apa? Saya masuk Bintaro 2013, Bu, Masya Allah. Saya apa tuh? Ngebatinnya gimana? Ya Allah, Bintaro ini enak banget ya. Dalam hati, Bu, sambil nangis tuh. Dulu saya belum punya mobil, masih naik taksi. Ya Allah, Bintaro enak banget ya Allah. Tapi nggak ada yang mustahil bagimu, hamba pingin banget punya pesantren di sini. Bener, Bu. Masya Allah, ketika kita berserah sama Allah, Allah tangkap tuh sinyal, langsung, Bu. Ada yang datang ngasih tanah 5.000 meter. Ya, Ibu nanti main, ketik aja di Google, Cinta Quran Center. Ya, Cinta Quran Center di Bintaro Jalan Kulcica, Blok CF9, 5.000 meter. Masya Allah. Apa katanya, Bu? Ustadz, saya wakafkan tanah saya, tolong bangun pesantren Pak Hafal Quran. Saya kayaknya nggak lama lagi, Ustadz. Benar, Bu. Habis wakaf, beliau 2 minggu wafat. Sekarang beliau sudah di tanah kusir, sudah begini, Bu. Sudah wafat, tapi pahalanya ngalir abadi. Dia nggak sholat, tapi dia dapat pahala sholatnya santri. Ratusan santri pindah. Dia nggak baca Quran lagi karena mulutnya sudah terkunci, tapi seluruh hafalan santri pindah ke dia. Dia udah nggak sholat malam, dia udah nggak puasa lagi, tapi tetap dia dapat pahala puasa. Kenapa? Walaupun dia wafat, pahala jariahnya mengalir abadi. Dan sekarang pesantrennya sudah jadi. Buah dari apa? Tawakal. Bu, Masya Allah, nih ibu-ibu ada yang sudah usianya, mungkin sudah ada usia ibu saya. Saya ke Agim. Nanti tanggal 12 Februari saya ngisi di Istiqlal sama Agim. 12 Februari pagi ya Bu ya. Bismillah, nanti kita main ke sana sama Agim. Tuh, radikal nggak? Masa radikal masuk Istiqlal? Aneh deh. Makin ngaco aja gitu. Istiqlal tuh masjid negara, Pak. Nggak mungkin saya dipanggil Istiqlal kalau saya tuh radikal. Pasti dicekal, Pak. Nggak boleh tuh. Ya kan? Saya ngisi tanggal 12. Dan Agim spesial. Pertama kali pandemi itu tutup Istiqlal. Yang pertama kali dijadikan pendamping AA itu Istiqlal. Fatih Karim. Radikalnya di mana? Ya nggak mungkin tuh. Ya logika sederhana, kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Makanya makin tinggi makin bodoh sekolah tuh. Kesel banget. Ya, saya dipanggil di Istiqlal tanggal 12. Saya mau cerita apa? Ibu saya nyantri di Agim, nggak mau pulang. Saya bilang sama AA, tolong rayu ibu saya biar pulang. Biar atuh Ustadz, biar di sini AA yang jaga. Mama mau udah kayak mama AA sendiri. Jangan, saya juga rindu biar mama saya di rumah. Mama saya tuh jago masak soalnya. Kata AA, udah biar di sini. Pulang Bu, ngebatin. Apa? Doa, tawakal. Ya Allah, berikan hamba tanah yang letaknya di kaki gunung. Pemandangan Bogor kelihatan dari atas. Airnya mengalir bersih jernih dan orang-orang tua bisa buat di sana betah. Pesantren usia keemasan. Saya pingin buat pesantren usia untuk orang tua saya. Bu, begitu pulang tiba-tiba ada datang namanya Pak Abu Bakar. Ustadz Fatih, maaf Ustadz ada punya rencana nggak mau bangun pesantren? Buat yang di mana Pak? Saya punya 8.000 meter Ustadz. Di mana Pak? Di kaki Gunung Salak. Boleh besok saya survei Pak? Pak, mirip dengan mintanya saya.
di kaki gunung, pemandangan Bogor kelihatan dari atas, airnya bisa langsung diminum, udaranya dingin, dan sekarang lagi dibangun pesantren untuk orang tua. Tawakal, Bu. Iya. Dan sekarang ibu saya, Masya Allah, nah itu ya qadarullah, saya sudah lagi bangunin pesantren, Allah bilang apa? Ya boleh, ibumu masih ada, tapi ibumu sekarang stroke. Ibu saya stroke separuh badan, tapi tetap impian saya untuk membangunkan pesantren buat ibu saya tetap ada. Tetap sedang dibangun sekarang. Nanti kalau udah jadi, nanti ibu bisa nyantri di sana, Bu. 3 bulan nggak pulang, pemandangannya indah banget. Ibu nggak mau pulang, beneran. Dingin udara ibu, nggak usah pakai AC. Airnya ibu langsung bisa minum. Kenapa? Mata air langsung. Ya, doanya gimana? Sama. Mintanya begitu, langsung datang orang yang masih hidup sekarang wakifnya. Ya, namanya Pak Abu Bakar orang Bogor. Dikasih tanah, Masya Allah. Dan dikasih, Pak. Bukan beli, dikasih. Masuk akal? Nggak masuk akal. Memang Allah tuh nolong nggak masuk akal. Ya, jadi nggak bisa pakai hitung-hitungan manusia. Lihat, ini ayat yang tadi saya bacakan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jika kamu sudah punya tekad, jika kamu sudah punya niat, maka serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lihat ayatnya, sesungguhnya Allah cinta sama orang yang tawakal kepadanya. Masya Allah. Makanya biasain dikit-dikit, terserah Allah aja deh. Serahin Allah aja deh. Ibu jadinya tenang. Nggak akan jadi beban. Kenapa? Karena udah serahan Allah aja. Kira-kira haji nggak usah tahun ini soalnya. Ya Allah, biar haji naik. Udah. Yang penting ibu daftar, sudah ikhtiar. Hasilnya terserah Allah. Benar, Bu. Nggak hitung-hitungan 40 tahun. Dipanggil di haji tahun ini. Tuh, coba. Ya Allah, Ustaz, nangis ibunya. Ini kisah nyata. Suami istri sudah 70, 60 berapa tahun gitu ya. Suaminya sudah tua juga tuh, sudah hampir 70. Nggak masuk akal kami, Ustaz. Karena kami daftar tunggunya nggak dapat. Kok tiba-tiba kemarin diumumkan haji tahun ini? Iya kan saya bilang. Kan itu rumahnya Allah. Tergantung Allah mau manggil siapa. Mau manggil ibu, mau manggil antum, mau manggil saya. Terserah Allah. Makanya mau udah serahin Allah aja. Biar kita nggak stres. Ngapain kita stres? Ya Bu, kalau kita nggak stres, badan kita sehat. Betul. Hati kita tenang. Tidur kita morok, betul. Iya, karena kita nggak stres. Ngapain stres-stres? Serahin aja ke Allah. Kalau Allah kasih berarti memang benar itu baik buat kita. Jika Allah tidak kasih, ya sudah. Berarti Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini doa kita kalau keluar rumah. Kita lupa. Padahal doa kita tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. La haula. Tidak ada daya. La haula wala quwata. Tidak ada kekuatan. Illa kecuali bersama Allah. Nggak bisa, Bu. Masya Allah. Saya bapak ibunya cerai. Kuliahnya IPB. Bagaimana saya bisa duduk di sini ngobrol di depan orang-orang mulia? Mana mungkin. Bisa masuk di TV One, bisa masuk di Istiqlal, ngisi di rumah presiden. Nggak mungkin, Pak. Logika dari mana? Sama kayak ibu. Berani nggak, Bu? Ibu punya bayi. Apa kata Allah? Wahai Ummu Musa, hanyutkan putramu. Berani nggak? Ambil, Bu, nanti bayi ibu, ambil ciliwung, taruh bayinya. Sok, berani nggak? Tapi itulah Ummu Musa, ibunya Musa, dia hanyutkan anaknya. Dia bilang apa? Hamba serahkan anakku ini bersamamu ya Rabb. Dihanyutkan, Bu. Bu, Masya Allah. Nyangkutnya di mana? Rumahnya Firaun, coba. Padahal Firaun ngincernya apa? Anak laki. Masalahnya anaknya itu diambil sama istrinya. Bayi. Firaun bilang, gua mau bunuh anak, tiba-tiba ada anak laki masuk ke rumah. Dan ternyata apa? Musa alaihissalam. Masya Allah. Nggak ada yang tahu, Bu, pertolongan Allah tuh ya. Makanya ibu nih, saya nggak tahu dari cucu ibu nanti nih, turunan ulama-ulama. Saya nggak tahu. Iya kan? Nih dari anak kita nih yang lagi tidur boboan. Nggak tahu, jagain aja Mas baik-baik. Ini nanti jadi imam Masjidil Haram. Ini kan antum nggak tahu. Waduh, gimana mungkin Ustaz, kan saya bukan. Allah udah punya rencana.
Tugas antum cuma apa? Jaga anaknya baik-baik. Ya kan? Siapa yang saga, Bu? Ini anak siapa? Yang bakarin ini siapa? Masya Allah. Coba lihat. Tuh, udah besar. Lihat Mbak nanti. 30 tahun lagi, Mbak. Saya sudah usia 70 tahun. Kalau masih ada. Kalau udah gak ada, tiba-tiba anaknya Mbak duduk di sini. Jadi ulama besar. Kita gak tahu. Bagaimana mungkin, kan mamanya gak. Allah punya rencana. Gak ada yang bisa nalangin. Mbak ya. Jadi jangan, aduh ya Allah, gimana nih, gimana? Gak ada yang tahu. Ya makanya kita gak boleh ngeremehin orang. Pengedar narkoba. Ibu udah nonton belum videonya viral? Fatih Karim ketemu sama Freddy Budiman. Menjelang sakratul maut, menjelang ditembak, Freddy Budiman ngucapin La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu, orang yang punya tato, ngedar narkoba ribuan ton, ternyata meninggalnya bisa syahadat. Lah kita yang rajin sholat ke masjid, belum tentu meninggalnya syahadat. Bu, saya 18 kali mentalkin orang meninggal, yang bisa lancar cuma 2. 16-nya susah. Kita mungkin masuk yang 16 itu. Mungkin. Iya makanya sering-sering La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak, apalagi laki-laki, Pak. Mohon izin ya, Pak. Ini jakun, Pak. Ini pindah ke sini, Pak. Sakitnya luar biasa. Ada yang sampai maaf, kecing darah. Bu, ganti Bu celananya. Kelihatannya Bapak basah. 3 hari nggak meninggal, Bu. Sakratul maut 3 hari. Diganti celananya, basah. Begitu dicek, diperes, darah. Saking sakitnya sakratul maut. Tapi tidak dengan Freddy Budiman. Freddy Budiman bandel. Pas wafatnya, husnul khotimah. Ya kan? Masya Allah. Lah kita. Baik. Ujungnya bandel. Nyesel kita. Makanya kita bilang sama teman-teman yang bandel. Enak ya lu pernah bandel. Lah gua takutnya bandel di akhir. Ya nak? Yang paling menentukan awal apa akhir? Akhir. Coba lihat Bu. Lari. Yang penting tuh start atau finish? Finish. Yang paling besar pahalanya awal Ramadan atau akhir Ramadan? Akhir. Yang paling ramai jamaahnya awal Ramadan atau akhir Ramadan? Awal. Coba nih 40 hari lagi Pak ya. Lihat nanti Al-Hakim. Nggak dapat tempat Bu. Malam pertama. Coba malam 21, malam 25. Wah, tinggal satu soft sendiri. Kemajuan, softnya maju. Ya kan? Padahal yang paling menentukan apa? Akhir. Lihat, yang paling menentukan Piala Dunia final atau start di awal? Final ya. Bu, yang paling menentukan hidup kita tuh final. Tapi finalnya kan kita nggak tahu. Saya di mana ya Ustadz dia finalnya? Nggak tahu. Tuh kemarin serem ya. Perempuan bugil di mobil tabrakan sama pejabat di mana? Jambian. Kan serem. Iya saya keluar. Itu makanya ngapain atau bugil di mobil kurang kerjaan? Ya itu cari sensasi. Nggak berkah. Mobilnya kecelakaan, jeger, ketangkep, mati, bugil. Ayo. Pikir panjang lah tuh. Kemarin lagi kejadian lagi tuh pernah tuh. Anggota DPR, mobil goyang, Alphard Velfire. Manggil pelacur ke mobil, dia zina di mobil. Dia kira malaikatul maut gak bisa masuk. Mentang-mentang lu pakai Velfire gitu. Masuk Pak, lagi zina, ditekcuk, mati di atas perut pelacur. Ayo, mikir kita, ya Allah nanti mati aku gimana ya? Makanya kita tuh selalu ingat nanti mati gimana. Maka nih dahsyatnya tawakal. Orang tawakal itu yakin Allah cukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Yang namanya cukup, nggak kurang nggak lebih, pas. Pas mau umroh ada. Yang penting mah hidup ini pas-pasan Bu. Ya, pas mau mobil. Iya Bu. Iya, pas hidup tuh. Ya, lihat orang tawakal nih. Lihat, apa kata Nabi? Jika kalian benar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah beri rizki kepada burung. Burung pergi perut kosong, pulang-pulang sarangnya penuh dengan makanan. Burung aja dijamin makanannya. Lah kita,
kuliah S1, S2, S3 masih ragu. Udah aja jadi burung. Buat apa kuliah tinggi-tinggi masih ragu, rezeki dari Allah. Doktor, insinyur, PSD. Takut rezeki sama Allah, Masya Allah. Bu, lihat. Cicak. Makanannya apa? Nyamuk. Yang terbang siapa? Nyamuk. Yang nangkap siapa? Emang ada cicak terbang? Nggak ada. Lihat bu, cicak protes sama Allah. Apa kata cicak? Allah, ini makananku lalat, nyamuk, mereka terbang. Bagaimana aku bisa makan sementara aku tidak punya sayap? Apa kata Allah? Diam kamu. Aku tahu bagaimana mengatur supaya nyamuk datang dan kamu tinggal hap lalu ditangkap. Betul, Bel? Enggak. Betul. Lagunya gitu kan? Hap lalu ditangkap. Kan serem bu kalau cicak terbang. Coba ibu lagi tidur, cicak. Kelalapan cicak kan seru. Masya Allah bu, saya nonton di National Geographic pak. Ternyata di film National Geographic, rupanya, Allah tuh ya Rabbi. Jadi Allah tuh ciptakan bau di badannya cicak. Yang bau itu menyebabkan lalat datang, nyamuk datang. Masya Allah caranya Allah tuh indah. Ternyata apa? Allah buat bau badannya nyamuk, badannya cicak, sehingga nyamuk yang datang. Hap, lalu ditangkap. Iya, nggak pernah cicak, belum pernah bu, seumur-umur ya kita hidup ya, bapak yang udah senior sini. Pernah lihat cicak terbang, nangkapin nyamuk, lah ada. Hebat ya pak, caranya Allah. Caranya Allah tuh ya, kita tuh kadang-kadang nggak masuk akal. Lihat bu, burung bugot, tahu burung bugot, burung gagak. Pecah, netes, bulunya putih. Gagaknya bingung, kenapa gua hitam anak gua putih. Ditinggal bu sama dia, terbang. Anaknya, minta makan. Ibunya terbang. Apa yang terjadi pak? Allah nggak membiarkan dia menangis pak. Kalau Allah nggak membiarkan burung menangis, apalagi ibu. Allah tahu bu. Apa yang terjadi? Burung gagak ini bau bangkai. Sehingga apa yang terjadi? Datanglah belatung. Karena bau bangkai. Belatung datang, letak. Datang sendiri rezekinya. Apa kata burung gagak anaknya? Dimakan. Lama-lama muncul bulu hitam. Lama-lama bisa terbang. Ketemu sama ibunya. Hai ma. Kamu kayak kenal. Kayak kenal. Anak lu tahu. Begitu tartan, Masya Allah bu. Apa kata ibunya? Kamu kemana aja kemarin gak tanggung jawab. Sekarang gue juga bisa terbang kayak lu tuh bu. Siapa yang ngatur, siapa yang memberi rezeki? Ibunya Allah. Kita tuh sering kali lupa sama Allah. Allah yang memberikan kita. Lihat, yang kedua, dahsyatnya tawakal. Orang yang tawakal itu yakin Allah bersama dia. Tidak akan pernah Allah meninggalkannya. Wala tahzan innallaha ma'ana. Ya, nggak akan pernah sedih bu. Tahzan, nggak akan pernah sedih. Kenapa? Ada air mata. Nggak, Allah bersama mereka. Lihat, contohnya apa? Ayat ini bu. Ini ayat luar biasa, mohon izin. Ini di depannya ada alif, ini kehapus ya. Sebenarnya ayatnya iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika kamu, lihat garis bawahi. Jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan dan menghina kamu. Maka siapa yang dapat menolong kamu setelah pertolongan Allah?